setiap hidup kami untuk Engkau, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Yang harum dan sejahtera.
Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Kami tinggikan Engkau. hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Yesus. Engkau layak kami muliakan Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Yes Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
Kita akan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah dari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia mampu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia mampu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia mampu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia mampu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu ngomong gini, Tuhan hadir di tempat ini. Wow. Kalau Tuhan hadir, sukacitanya bisa lebih dahsyat lagi saudara. Come on, kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk. Ini gerejamu Tuhan, ini umatmu. Kami datang untuk memuji-Mu. Yuk sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita pakai gayanya ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah. Amin. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari hamba-hamba Tuhan. Yo, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan,
yang mengajar dan menopang. Kasih tahu kanan kirimu, tiada lelah, tiada lelah. Amin. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan akan segalanya. Ayo sama-sama, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Kami siap Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biar saudara sendiri yuk katakan, ratakan tanah. Bisa lebih keras lagi, come on. Ini umatmu Tuhan, ini hamba-hambamu Tuhan. Di atas ratakan tanah, timbunlah tanah. Sekali lagi yuk sama-sama. Di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Oh, 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 oh. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami siap Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama musik, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari fokus, mari buka hati. Saya percaya firman-Nya akan memberkati kita siang ini. Ada satu pujian yang mungkin asing buat saudara, mungkin juga baru buat saudara. Saya rindu mau belajar pujian ini siang ini. Mari buka hati kita. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakkanku. Pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Mereka pujian ini di bait yang kedua. Pengorbanan-Mu yang sempurna, bukti kasih dan anugerah-Mu. Engkau memilihku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakkanku. Panggil dia Bapa. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Ini kami Tuhan, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu,
menjadi terang bagi dunia. Bapa, Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Ini doa kami Tuhan, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupmu, surut rencanamu, menjadi terang bagi dunia. Mari sekali lagi bersama-sama, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakkanku. Bapa, Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Ini kami Tuhan, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, surut rencanamu, menjadi terang bagi dunia. Bapa, Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. haleluya, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, seturut rencanamu, menjadi terang bagi dunia. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Tuhan, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, seturut rencanamu, menjadi terang bagi dunia. Oh, firman-Mu selalu memahami, kasih sejati, sinar-Mu selalu terangi jalanku, menuntunku kembali padamu. Oh, Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Tuhan, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, seturut rencanamu, menjadi terang. Mari sekali lagi. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Yesus, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, seturut rencanamu, menjadi terang bagi dunia. Oh, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami, menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu Tuhan, menjadi anak-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan,
kami datang menyembah-Mu. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, untuk jadi alat-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami memuliakan Engkau. Yes Lord Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Datang sama Tuhan siang ini. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan buat Tuhan. Mungkin kami bukan pendeta, mungkin kami bukan worship leader, tapi saat ini, siang ini kami datang sama Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biar lihat lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disenangkan. Setiap orang boleh ketemu Tuhan lewat hidup kami, lewat perbuatan kami, lewat ucapan kami Tuhan. Kami datang sama Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Semoga kita sama-sama angkat tangan tuh di hadapan Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk praise and worship yang disampaikan pada hari ini. Sungguh menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Engkau pilih kami bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu, Tuhan. Kami patut bersyukur kepadamu. Inilah kami, pakailah kami, Tuhan. Pakailah kami untuk mencapai tujuan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua main musik dan juga worship leader dan singer yang ada. Pakai mereka sebagai anak-anak muda yang luar biasa, Tuhan. Generasi-generasi Yosua yang akan menaklukkan kota-kota yang berkubu untuk kami sampai kepada tujuan kota perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu, untuk kami sampai mencapai rencana-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu, Tuhan. Baik mereka juga sampai kepada rencana-Mu. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kalau ada roh jahat, iblis setan mengganggu ibadah kami ini, dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus. Sembuhkan setiap penyakit kami, Tuhan. Sembuhkan kami, kuatkan yang lemah. Berikan kekuatan baru bagi setiap kami, Tuhan. Makasih, kami kembalikan hormat, pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Makasih untuk Gembala Sidang, Bu Pendeta Ketut yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa melayani tempat ini. Hanya nama-Mu saja yang kami agungkan. Berbicaralah Engkau, Tuhan, bukan dari kepandaian atau kebiasaan kami, tapi berbicaralah karena kuasa Tuhan dalam hidup kami. Makasih, dan ampun dosa kami, layakkan kami, Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pemain musik dan tim praise and worship-nya. Saudara diberkati? Amin. Saudara diberkati? Amin. Ya, kita merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Untuk menghormati Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama. Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya. Kita mulai 1-2 ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan duduk. Terima kasih. Firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang ada. Gunakanlah waktumu untuk melayani Tuhan. Ya, firman Tuhan ini berkata kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian
supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jam season pertama tadi saya bawakan di dalam kitab Yohanes pasal 9 itu tadi ayat 4b, di mana dikatakan bekerjalah selama hari masih siang. Artinya akan ada waktu tidak bisa lagi orang bekerja. Bekerjalah selama hari, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu-waktu yang ada ini tidak bisa kembali lagi. Waktu yang Tuhan berikan ini adalah sesuatu perkenanan Tuhan. Di Alkitab Perjanjian Baru bahwa waktu yang disebut dengan kurios, yaitu waktunya Tuhan. Tidak selalu ada goncangan-goncangan air waktu kesembuhan di sungai Siloam. Tetapi ada waktu-waktu bergoncang sehingga orang yang sakit 38 tahun itu sulit disembuhkan karena dia tidak menggunakan waktu yang tepat. Sehingga Tuhan berkata kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Tapi orang lumpuh itu berkata, setiap ada goncangan air sudah ada yang mendahului aku. Kemudian Tuhan berkata, kalau engkau mau sembuh, engkau pasti sembuh. Arti kata kau sembuh ada usaha. Goncangan air itu tidak selalu ada. Tetapi waktu Tuhan disebut dengan kurios atau waktu-waktu perkenanan Tuhan. Tidak selalu waktu-waktu itu, misalnya saudara memiliki anak, dia ada waktu untuk TK. Kemudian waktu nanti dia masuk di SD, SMP, sampai SMA, mungkin sampai universitas. Tidak sama waktu dia TK sama dia dengan kuliah, karena waktu itu terus berjalan. Waktu ini marilah kita gunakan untuk melayani Tuhan. Saudara, ada satu jemaat yang suka saya kunjungi. Dia menangis ketika anak-anaknya sudah semua sekolah. Dia bilang keluar kota, dia nangis. Kenapa you nangis? Karena anak-anak sudah besar, harusnya kamu berbahagia. Karena mereka menempuh pendidikan yang lebih baik. Tapi dia katakan, Linda tahu, selama dia SD TK, saya tidak pernah mengantar anak saya sekolah. Selalu diantar oleh suster. Dan sekarang mereka sudah pergi semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal 3 anak ini di rumah. Kemudian sesudah selesai, anaknya ada yang satu di kuliah kedokteran, sudah pulang. Kemudian dia katakan, saya ingin menyuapin dia makan. Ketika ku suapin makan, dia marah. Itu momen waktu saya TK atau bayi, mama. Kalau sekarang kau suapin saya, ada pacar saya malu. Dikira saya nanti anak mami. Itu udah telat. Saudaraku, dia bilang rasanya ingin kembali ke masa 20 atau 25 tahun yang lalu untuk mengantar mereka sekolah, mengambil rapot mereka, berbincang, makan bersama, duduk bersama. Ketika saya mau duduk bersama dengan mereka, mereka sudah mau berangkat kerja. Tidak ada lagi waktu. Saudara, orang bijak menggunakan waktu, menggunakan kesempatan. Orang bodoh akan membuang waktu. Selagi ada kesempatan untuk engkau mendengarkan istrimu bercerita, dengarkanlah baik-baik. Selagi ada waktu untuk engkau mendengarkan suamimu bercerita, dengarkanlah baik-baik. Akan tiba waktunya dia akan pulang ke sorga. Akan tiba waktunya mungkin jauh-jauh seperti apa yang kita dalam pikiran kita. Barangkali hal-hal yang buruk bisa terjadi. Karena tidak selalu apa yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan. Firman Tuhan berkata, masa umur kami cuma 70 tahun. Kalau ada mungkin lebih sisa bonus 70, 75, 80. Sisanya hanya adalah penderitaan dan kesakitan. Mumpung masih ada waktu ketika Anda pulang dari kantor, bertemu dengan istri saudara, dengarkanlah cerita istri saudara. Tidak langsung handphone yang saudara buka, atau mungkin yang lain saudara pikirkan. Dengarkan ketika istri saudara menceritakan sesuatu. Kalau dulu mungkin waktu pacaran, tidak sah kalau kita nggak peluk, pegang tangannya. Tidak sah kalau kita nggak peluk. Betul ya Made ya? Kita mesti katakan apa namanya, masa hanya pandang memandang itu nggak normal. Betul ya kan? Harus ada sentuhan, touch. Kita sentuh dia. Ketika Anda bernyanyi, seperti tadi ada pujian, terima kasih untuk Ibu Ketut ya, Tuhan buka wawasan tidak berbincang tadi. Pikiran dari Ibu Ketut ada inspiratif yang baru untuk memanggil pemain musik ini, luar biasa ya. Kita juga dibangunkan. Itu menyentuh hati kita. Saat kita menyembah itu proskuneo, artinya itu kita menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan junjungan kita. Ada sentuhan sehingga kita makin dekat dengan Dia. Suami istri itu sama dengan hubungan proskuneo, artinya hubungan yang intim itu, sentuhan yang intim itu menghasilkan buah. Saudara, kalau saudara tidak
berhubungan erat dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengetahui sentuhan yang dalam. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, hati kita yang keras, hidup kita yang mungkin ngomong jorok lah, belum lahir baru. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, kita akan sama seperti orang yang kita sembah. Haleluya. Tapi kalau saudara banyak hanya main di medsos atau mungkin nonton televisi, saudara akan sama seperti apa yang di dalam isi medsos tersebut. Firman ini berkata, ajarlah kami mengapa kita menggunakan waktu. Karena tidak sama lagi waktu. Coba kalau dulu tahun 87 saya berangkat dari Sumatera Utara untuk masuk kuliah di Yogyakarta itu 6 hari perjalanan. Ya cukup jauh karena ya mungkin Pak Sarmen tahu ya, kami dari Sidikalang. Jadi ada BTL, tahu ya BTL, batak tembak langsung. Artinya nggak lewat Medan. Jadi harus lewat dari kampung kami, Dolo Sanggul, Siborong-borong, Sibolga gitu ceritanya. Tapi ini mobil rusak melulu, harusnya bisa ditempuh 3 atau 4 hari perjalanan. Nah, sampailah di Jogja itu 6 hari. Tapi kalau zaman sekarang udah canggih, ya kan? Kalau dulu 87 orang naik pesawat itu suatu barang mewah. Udah orang kaya itu, ya kan? Suatu saat bapakku naik Garuda dengan mama saya karena pendeta. Mereka harus jual sebagian sawah mereka untuk bisa naik pesawat. Kalau sekarang udah gampang aja, ya kan? Saya tanya Tante Ketut, dia bolak-balik nanya saya, Linda kau naik apa? Ke Malang karena kita mau konferensi. Tante kami rombongan 11 orang itu kami naik bis. Tante naik apa? Naik pesawat. Udah gampang aja. Berapa Tan? Sekian-sekian. Kalau mungkin 1 juta di atasnya itu zaman dulu udah susah. Karena uang kuliah kami dulu cuman 150 satu semester. Ya. Uang makan cuma 40.000, makan di warung 150 udah kenyang. Ya kan udah jauh beda dengan sekarang. Betul ya Bu Made ya? Udah beda. Jadi tidak sama. Dulu nggak ada handphone ya nggak. Dulu semua harus kita mesin ketik. Sekarang kan gampang ya. Mau ketik kita di HP kita, mau di laptop sama aja. Karena udah diatur gitu ya, di setting seperti itu. Kalau dulu kita ketik satu salah, saya tulis skripsi itu kan 70 halaman. Nah, kita kalau satu di antara yang kita ketik dari atas sampai bawah, itu salah satu nggak bisa ditipek. Harus robek lagi, buang itu, betul nggak? Betapa sulitnya. Kalau sekarang gampang banget ya. Mahasiswa-mahasiswa sekarang tinggal lihat di Google bukunya, copy paste. Iya kan? Gampang banget ya kan? Saya sebagai dosen juga lihat itu, saya bilang, kok sama gambar yang di Google itu dengan gambar yang kau copy ini, berarti nggak ada lagi usahamu untuk membaca buku yang lain. Arti waktu itu saudaraku, waktu itu udah berbeda. Zaman yang dulu dengan zaman sekarang, ya kan? Zaman dulu udah mungkin nggak ada HP, cinta pun bisa putus karena komunikasi hilang, betul nggak? Termasuk saya dulu, komunikasi dengan mantan pacar itu udah tunangan kami, tiba-tiba putus karena gak ada komunikasi. Dia di mana, jauh di pedalaman sana, saya di Jakarta ini, surat pun gak nyampe, akhirnya putus. Ya kan, maksud saya, mungkin secara ini bukan saya aja, barangkali banyak orang karena komunikasi. Tapi dengan canggihnya perjalanan hidup sekarang, ada di Amerika, tag udah ketahuan dia mau ngapain, ya kan? Ada di sini mau di ujung manapun, selagi ada internetnya itu gampang dilacak. Ya betul kan? Gampang dilacak. Jadi waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan, di mana saudara datang beribadahlah sungguh-sungguh. Amin. Beribadahlah sungguh-sungguh. Akan tiba waktunya juga uang kita nggak ada lagi artinya. Selagi ada waktunya, gunakanlah uang kita. Tuhan bilang kita setia sungguh-sungguh memberi hidup kita, membayar perpuluhan kita. Saudara, nilai uang itu karena Alkitab menuliskan suatu saat nanti ekonomi dunia akan menjadi satu. Itu dengan harus adanya tanda 66, 6 di tangan, 6 di dahi, ya, tangan kiri, kanan, 6 di dahi itu 666. Kalau kita nggak memiliki chip itu, kita tidak akan berhak untuk belanja. Akan tiba saatnya. Selagi ada tiba waktu kita untuk memberi kepada Tuhan. Waktu kita, uang kita, tenaga kita berikanlah kepada Tuhan. Ada amin? Jadi seperti tadi pemimpin pujian, ya ganteng juga, keren ya. Bapak apa namanya Pak? Bang Dwi ya. Dia bilang, walaupun Anda tidak pemimpin pujian ataupun tidak pendeta, tapi rasakanlah lawatan Allah.
Ubahlah hatimu. Itu penting saudaraku. Ubah karakter kita. Kalau ibu-ibu di sini yang suka ngomel, bertobatlah ya. Tapi di sini pasti wanita bijaksana semua. Haleluya. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu. Itu diubahkan itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, tadi seperti saya juga seperti itu. Kalau keras kepala, jenis ini tidak dapat disembuhkan kecuali doa dan puasa. Matius 17 ayat 21 itu. Ya, kalau saya dulu jagoan, masa SMA saya sekolah karate. Ya, bapakku pendeta, tapi aku sering bolos. Bapakku sering datang ke sekolah karena rapotku kebakaran semua. Tapi berjalannya waktu masuk di kampus itu, bukannya enak, semua banyak penjahat juga rupanya di kampus sekolah pendeta ini, ya kan? Yang hilanglah baju kita, yang hilanglah sabun kita, hilang banyak ya dari hidup kita. Tapi Tuhan bilang, bertobatlah supaya kita layak menjadi anaknya. Karakter ini mau dia orang Batak kek, mau dia orang mana kek, kalau nggak ada Tuhan yang mengubah hatinya dan hati kita nggak mau diubahkan, tetap nggak bisa berubah, iya kan? Gak bisa berubah. Hanya Tuhan. Misalnya waktu konseling ya, orang-orang menikah, kau harus tunduk kau kepada, gampang kali, belum selesai kita katakan kepada calon pengantin, udah langsung dijawab itu. Kau ya nak, tunduk kau nanti sama suamimu. Beres bu, beres, belum selesai kalimat, beres. Kemudian kalau suaminya, sayangilah istrimu, kasihilah istrimu, hormati. Itu paling gampang bu katanya. Tapi udah 2 bulan nanti udah datang ke gereja nangis-nangis. Kenapa kau? Udahlah, kan ibu yang menikahkan. Jadi kalau gitu gimana? Bercerailah kami. Lah kok gampang kali. Kemarin kau bilang tunduk, sekarang kau mau cerai. Masa aku pendeta yang menikahkan bercerai? Aku pula, enggak ada itu. Karena kalian udah terdaftar di sorga, juga di pencatatan sipil. Jadi nggak segampang itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selagi ada waktu, ada ibadah kita seperti ini, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ada kesempatan melayani, nggak harus di mimbar, lakukanlah itu. Mungkin Anda sebagai mungkin mengatur tadi, wah kuenya enak kali, ku bilang. Si Made bilang, saya yang buat tante, tepuk tangan untuk dia, ya kan? Ya, makan semua itu juga karunia, bisa berganti-gantian. Jangan hanya si Made nanti yang dapat mahkota, yang lain gak dapat. Si Putu ya, iya, ya bagus juga. Maaf ya sayang, maaf ya, maaf. Ya, karena orang Bali ya, ada Putu, ada Made, ada Ayu. Oh puji Tuhan, makasih Tante Ketut. Ya, jadi kita belajar untuk memberi. Jangan hanya jadi penonton, ya kan? Jangan hanya waktu Argentina zaman saya SMA kalah dengan pihak dari Amerika waktu itu, ada yang penonton itu ramai sekali. Don't cry Argentina, don't cry Argentina. Udah menangis orang-orang Argentina ini. Penonton gampang aja bilang jangan nangis, jangan nangis. Namanya juga penonton, ya enggak? Saudara yang dikasih Tuhan jangan hanya jadi penonton, tapi ikut jadi pemain supaya saudara dapat mahkota. Iya kan? Kadang-kadang pendeta ini merahkan. Saya semua di gereja itu ya, semua saya kerjakan sendiri. Udah kalau 2 puasa, ya kami nggak ada pembantu ya. Udah aku masak, udah selesai masak, nanti 2 puasa itu mau buka puasa. Kok nggak enak ya katanya. Udah kesel kita kan, udah capek kita, udah ke pasar, udah beresin semua. Kok nggak enak ya katanya. Udah selesai gak enak, dibungkus pula, bawa pulang ya kan. Udah bilang gak enak, dibawa pulang ya. Jadi jangan aja sebagai penonton, tapi jadilah pemain. Pelayanan ini, gereja ini bukan hanya sekedar gua datang deh, datang, duduk, diam, dengar 4D, tapi nggak ada dilakukan, ya kan? Banyak orang hanya bisa datang seperti gadis bijaksana itu. Bijaksana itu dia lakukan firman Tuhan, masuk surga dia. Ada urapan, ada minyak, dia bisa jalan memiliki terang untuk masuk surga. Yang bodoh itu tidur aja, dia minta minyak kepada tetangga, nggak dapat. Saudara, urapan itu turun ketika saudara minta kepada Tuhan. Itu tidak akan datang sendiri. Walaupun mungkin tadi presentasinya, wah berbahasa roh dan sebagainya, terima urapan. Kalau kau tidak buka hati, itu nggak bakal dapat. Harus dibuka hati dan menerima kuasa Allah itu. Misalnya seperti ini, di depan ini mungkin saya bilang ini mas, silakan siapa yang mau ngambil. Belum tentu Anda percaya, ada mungkin ragu-ragu, barangkali tuh bohongnya Ibu Linda ini nggak jelas itu. Tapi kalau itu mas murni, ada mungkin yang mau ngambil, itu yang akan mendapatkan. Saudara di gereja kita, jadi gimana ya, saya udah
tahun 98 saya mulai merintis yayasan dulu. Baru 2007 kita buka gereja ini. Jadi sebelumnya kita ngajar sekolah minggu di perkampungan-perkampungan kumuh, termasuk di Kapuk, Tante Ketut pernah ke situ. Jadi paradigma itu atau pikiran itu susah diubah kalau orang itu nggak mau. Walaupun kita jelaskan kalau kau sekolah, kau bisa bekerja, nanti ada ijazahmu, kau bisa kerja. Kalau kau tamat SMA ada UMR, UMR itu sekian-sekian. Oke. Kalau kau tamat SMA nggak mau kuliah, ada satu yang punya Bali United, karena saya udah puluhan tahun bekerja sama dengan mereka khusus di Yayasan Cinta Anak Bangsa. Mereka menyiapkan untuk perempuan bisa sekolah salon, bisa sekolah jahit, tidak dipungut biaya. Berdarah-darah pun mulut kita ini, bos 100 kali kita ngomong, masuk kanan, keluar kiri. Dia pilih nganggur, akhirnya kemiskinan terus melanda. Saudara, saya tawarkan kalau kau mau kuliah, itu ada Pak Rahmat, gratis. Kau tinggal di asrama, hanya kau ikutin peraturan. Itu berat, belum jalan sudah dibilang berat. Cemana orang Medan, jauh kali itu kan, 5 hari nyampe di Jogja. Itu jauh, nggak ada family, tanya alamat. Kalau ada yang bohongin saya, mampus lah saya, betul nggak? Tapi saya kan tekad. Zaman sekarang kita tawarkan, mau kerja, gaji, langsung tanya gaji, belum ada pengalaman langsung gajinya berapa? Dicoba sebulan, gajinya cuma sekian, nggak mau laku katanya. Hiduplah dia, ya bukan apa ya, Tuhan bisa ubah semua. Tempat yang udah kecil, kumuh dan susah sekali. Saudara, Tuhan berkata, orang rajin pasti makan. Rajin bekerja. Bapakku pendeta, dia bilang gini, Linda, kalau kau jadi pendeta, pendetalah yang benar. Sungguh-sungguh dan lakukan yang terbaik. Kalau kau mau jadi penjahat, penjahatlah sekalian. Karena ada abangku juga yang nakal waktu itu ya. Kalau kau mau jadi tanggung, kalau kau cuma berkelahi. Sekalian aja kau jadi penjahat lebih supaya terkenal kau. Jadi kita kalau melayani Tuhan jangan tanggung-tanggung. Amin. Di kantor pun jangan tanggung-tanggung. Mengabdilah kepada Tuhanmu. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada otoritasmu, tunduk kepada gembalamu, tunduk kepada pimpinanmu di kantor. Udah kau kerja di situ, kau omongin pula, apamu ini, bosmu ini, udah nggak jelas ini. Padahal kita makan dari situ. Orang Batak, gimana ini, keluar laku nanti katanya. Kalau keluar dia kan dia sengsara juga, ya kan? Sengsara juga. Supaya kita menghargai firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Karena ada waktunya kita nanti nggak kerja, betul nggak? Kalau udah seusia kita melamar kerja, sekarang saya hampir 54, melamar kantor, udah pensiun bu, iya kan, udah final, nggak ada lagi artinya itu. Jadi mumpung ada kesempatan, di mana kita bisa layanilah Tuhan. Gunakan waktunya. Ada waktu untuk kau pergi dengan istri, dengan anak-anakmu, pergilah. Karena ada waktunya kau cerita tentang apapun, bisa dia mengerti. Akan ada waktunya juga dia nggak paham. Contoh saya, ya. Tapi saya tidak mensyukuri, saya mencintai suami saya ini karena udah komitmen. Dalam suka, dalam duka, dalam sakit ataupun sehat, dalam kaya ataupun miskin, dia akan tetap suamiku sampai maut. Ya kan? Dia akan kubilang tetap I love you, walaupun parah dalam hati. Amin. Jadi maksud saya, ketika ada waktu saudara mengasihi istri saudara, kasihlah istri saudara. Ketika ada waktu saudara untuk mencintai, menceritakan apa-apa kepada suami saudara, ceritakanlah. Dan suami dengarkan dia, sentuh dan pandang matanya. Itu berarti sekali. Itu lebih dari obat apapun. Waktu baru sakit suami saya, tahun 2020, dokter vonis dia akan lumpuh otaknya selamanya karena pembekuan darah di otak. Harus saya siapkan karena BPJS Jakarta ini saya kira bagus juga, tapi kami nggak bisa mengobatin ini bu. Ini harus ke dokter spesialis misalnya seperti ke Terawan. Ketemu dengan dokter-dokter Terawan dan juga ada banyak orang Batak di RSPAD itu. Ada Margasi Majunta, mama saya baru Majunta. Kalau orang Batak kan ada apanya itu hubungan darah gitu. Misalnya mamaku Junta itu dokter Majunta itu berarti aku panggil paman. Walaupun dia aku bilang paman, tetap aja nggak kurang harga. Ya maksud saya, dia tetapkan sekian ratus juta. Ya tulangku aku bilang, biar orang Batak gitu kan. Terus dia bilang, walaupun mamamu baru Junta, itu katanya, tetap juga nggak kurang. Karena itu dari sononya. Jadi, saudaraku dia pulang, saya sempat berubah ke Terawan itu.
Dia bilang sekian ini harus ibu bayar. Coba ibu tanda tangan. Waktu ku baca, tidak jamin sembuh. Tapi kami berusaha untuk DSA, itu pencucian di otak itu gitu. Mulai dari MRI semua kita udah coba. Hanya seperempat jalan ketika ku baca, tidak jamin sembuh. Tanda tangan lah bu, yang bodoh siapa? Dia apa saya ya kan? Kalau ku tanda tangan ini berarti saya yang bodoh. Nggak maulah aku bilang, pulang ke rumah saya bilang, kau sembuh apa nggak sembuh, tetapnya kau suamiku, amin. Tetap suamiku. Walaupun dia ingat bahasa cuma satu. Siapa namaku? Hah? Udah makan kau? Hah? Di mana kunci tadi? Hah? Semua hah? Ku ceritakan pun semua yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Hah semuanya. Gak ada respon. No respon. Saudara, ketika ada suami, hargailah suami saudara. Jangan kau bilang cepatlah kau mati. Mungkin karena setorannya kurang. Wah, kapanlah ini pulang ke surga, ya kan? Ada satu teman saya baru meninggal ini di rumah sakit Cengkareng ini. Kami salah satu SMA, dia seorang lawyer ya. Terus ku bilang, Relita, kau sesudah meninggal itu makin cantik aja kau. Gimana nggak makin cantik? Setiap pagi dia omel gua. Waktu dia hidup pun aku pikirkan kapan ini mati. Sesudah mati dia bilang, menyesal juga gue. Kenapa gue bilang mati ya? Sekarang gue mau ceritain sama siapa lah mau ceritakan isi hatiku ini. Jadi waktu itu tidak bisa diulang kembali. Tidak bisa diulang kembali. Gunakanlah waktu ini. Banyak orang ketemu dengan saya tentang waktu ini. Menangisi. Ada itu Lim Sileong punya adik kandung itu ya. Dulu pernah kasih mobil sama saya. Waktu kami berkunjung ke rumah anaknya di Bintaro. Anaknya ini kan dokter kecantikan, bikin apa skincare zaman dulu itu. Kita masih di pagarnya itu udah langsung dilempar skincare ini. Dia udah tahu mamanya akan datang minta skincare itu, dia apa WhatsApp lewat telepon dulu, belum ada WhatsApp. Dilempar, kok dilempar Tante Kim, saya bilang. Iya, dia nggak mau ketemu saya. Kemudian hanya di pintu. Waktu saya terima rapot kau di mana? Waktu saya sakit kau di mana? Waktu saya menikah kau di mana? Saudara yang dikasih Tuhan, Tante Kim ini menangis jadi-jadinya. Saya bilang kenapa? Iya. Waktu kecil saya kirim ke Singapura. TK suster yang jaga sampai dia lulus. Saya jarang ada, tapi uangku jalan. Uang tidak sama dengan kehadiran saudara. Uang hilang masih bisa kita cari uang. Tapi kalau waktu bersamaan dengan anak-anak saudara itu nggak bisa kembali lagi. Kalau ada waktunya untuk Anda mengantar anak ke sekolah, antarlah itu. Ada waktu saudara untuk mungkin seperti Tante Ketut menikahkan anak, ya waktu itu banyak datang dari Bali, ya dikomunikasikan juga ke kita, ke Medan juga dia pergi. Karena akan ada waktunya nanti tidak berjumpa lagi dengan mereka. Yang ada penyesalan. Saudara, tahun 92 saya selesai kuliah dari Yogyakarta. Jadi orang-orang itu menjadi guru agama. Waktu itu hanya gaji 30.000. Sedangkan yang keperluan kita satu bulan itu mungkin 70.000. Tapi tiba-tiba saya keluar dan beberapa teman karena nggak ada kecocokan dengan kepala sekolah dan honor ini. Gus Dur naik, semua yang sudah pernah jadi guru agama selama 2 dan 3 tahun diangkat jadi pegawai negeri. Yang sudah mundur menyesal. Kenapa gua keluar? Kenapa gua keluar? Harusnya aku di situ ya. Orang ngajar agama cuma sekali seminggu. Penyesalan. Gak bisa diulang lagi saudaraku. Gak mungkin dibohong-bohongi apanya. Datanya ya kan. Udah selesai. Saudara, kesempatan ini ada ibadah di sini. Mari kita ya sudah diminta Tante Ketut minta apanya fotonya. Ya saya pun jarang berfoto sendiri, ku cari-cari gak dapat-dapat, udah selfie aja lah kayak gitu ya. Terus rupanya memang itu penting. Karena pada waktu ini nanti saya khotbah hari ini, minggu depan udah lain lagi pengkhotbahnya. Gak ku bilang lagi Tante Ketut, aku lagi dong, ya gak mungkin. Kau maunya apa? Ya betul enggak? Udah lain, udah gila kali ibu ini, betul bisa jadi kayak gitu kan. Jadi diminta fotonya, karena momen itulah aku berkhotbah. Momen itulah engkau memainkan musik. Momen itulah engkau menjadi worship leader. Momen itulah engkau menggunakan LCD. Dicatat Tuhan di surga. Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh jangan goyah. Jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Semua tertulis dalam sejarah. Seperti kita tahu
bahwa Lydia pernah menampung Rasul Paulus di dalam rumahnya. Dicatat di dalam Alkitab. Ya. Dan banyak orang-orang ya seperti dikatakan Dorcas. Orang-orang itu menangis supaya dia disembuhkan Tuhan. Orang-orang itu berkata bahwa dia pernah menjahit baju kami. Betul? Dicatat di Alkitab. Secangkir air putih pun dicatat Alkitab. Jangan hanya kita menonton. Ada yang kita buat. Saya percaya kalau saudara bersatu dengan kekuatan saudara, dengan iman saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara memiliki gereja. Tapi mungkin kita masih satu iya, bukan karena uang, karena kesatuan hati sebenarnya. Satu hati, sepakat, sehati, sepakat. Tuhan tahu apa yang ada di kita, Tuhan pasti buka jalan. Ya, tapi dilihat dulu kita setia enggak, setia datang beribadah, setia enggak kita bayar perpuluhan. Ya di YouTube itu banyak kali orang bilang jangan bayar perpuluhan, jangan bayar perpuluhan. Di GSCA Sinode kita ada 3 gembala yang mengundurkan diri. Kutanya, kenapa kau mengundurkan diri? Karena dituntut bayar perpuluhan. Itu kan kewajiban kita. Bukan itu memberi, tapi wajib kita lakukan. Karena Tuhan berkata, bawalah 1/10 dari persembahanmu. Test me, ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali orang datang ke gereja, ya hanya sekedar sebagai seorang Kristen. Tapi di sini saya percaya orang-orang sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Ya kenapa nggak sungguh-sungguh? Ada gedung gereja di sini, gembala Ibu Ketut, ya cukup keren. Haleluya, amin. Ya iyalah, nggak ketinggalan kan? Masih bisa pergi kemana-mana, ya untuk melayani Tuhan. Jadi di sini ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jangan harap kau nggak muda selamanya, akan tua selamanya. Ada satu Bapak Purba, masih saudara kami. Dia dulu kerja di BNI, sekarang udah jadi Bank Mandiri. Dia punya teman Bapak Andi Nelu. Dia dulu Pak Andi Nelu sembuh dari sakit, didoakan teman, dikasih gedung gereja tempat kami di Kebun Jeruk waktu itu. Kemudian Pak Purba ini disuruhlah saya datang mendoakan dia. Dia bilang, karena satu kampung Ibu, kata Pak Andi Nelu, karena dulu kami satu gereja dengan mereka, cobalah doakan Amang Purba itu katanya. Pergi, dulu kan ada perumahan BDN itu di Percetakan Negara, Jalan Pramuka gitu ya. Gitu saya sampai, saya tanya dia, apanya sakitmu Amang? Amang udah, aku bilang. Dia bilang, mesti kuat suara. Udah kuat suara, aku lebih kuat lagi, ya kan? Rupanya dia budek, nggak dengar gitu. Aku udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nah, nangislah dia. Bagaimana? Apakah selama hidupmu pernah melayani Tuhan? Entah besuk orang sakit, entah memberi uangmu ke gereja, entah membeli roti ke gereja. Pernah nggak? Nggak pernah. Nangis dia. Waktu aku sekolah di UKI, katanya, wah, saya berjanji tuh karena saya orang miskin. Tuhan, kalau saya kaya, saya akan setia ke gereja, membangun gereja. Tiba-tiba saya masuk di satu gereja Protestan. Pendetanya datang, maukah kau jadi majelis? Ku bilang, belum waktunya. Kenapa? Karena saya sibuk kali waktu itu, katanya. Tiba-tiba saya gak dengar lagi. Pendeta, aku bilang, aku mau melayani. Pendeta bilang, mana kau mau melayani? Udah gak dengar apa-apa. Udah terlambat, dia udah di kursi roda. Apa yang kau layani lagi? Udah tutup buku. Ya, maksud saya walaupun dia melayani mungkin hanya 10% atau 5% dari hidup yang ada. Karena udah tinggal panggilan surgawi. Saudara, semakin Anda merenungkan betapa hidup ini sebenarnya sangat berharga. Kalau saudara bisa menghargai waktu yang ada Tuhan kasih ini. Pasti saudara mungkin pernah kehilangan saudara. Anda mungkin ingin memberikan yang terbaik. Ketika saudara tunda, orang itu udah pergi, pasti ada penyesalan. Misalnya orang tua kita, aduh mau kita, udah banyak cita-cita kita. Kalau mamaku hidup, aku kaya, nanti aku bawa dia jalan-jalan. Gak usah dulu jauh-jauh mungkin ya, ke Bali atau ke Danau Toba, aku bawa dia. Udah direncanakan, uang udah ada, tar aja dah. Tiba-tiba orang itu, orang tua kita nggak ada, ya nggak ada penyesalan. Nggak bisa lagi ditunda hidup lah kau, nggak bisa. Supaya ke Danau Toba dulu kau, baru kau mati, nggak ada itu. Waktunya Tuhan, betul nggak? Waktunya Tuhan. Ada kakak saya di pasar Minggu itu, ya meninggal tiba-tiba. Terus istrinya bilang kayak gini, karena dia penyakit jantung. Tuhan, tolonglah, belum pernah aku bahagiakan suamiku ini.
Berilah waktu seminggu lagi pun Tuhan untuk menebus dosa saya. Hidupkanlah dia. Bodoh kali kau berdoa, udah mati dia. Kayak mana pula kau doakan kayak gitu, ku bilang. Terus dia bilang, iya, aku memang jahat kali bersuami. Tuhan melawan aku, katanya. Tuhan berilah kesempatan. Nangislah dia di kaki suaminya ini. Ya udah mati, nggak ada lagi nyawanya. Waktu hidupnya kau berbuat baik. Udah mati, nggak ada lagi artinya itu. Udah dikubur, setiap minggu dia pergi bawa kembang. Nggak dilihatnya yang mati itu lagi, itu dulu nggak. Mau apapun dibikinnya di situ, makanan apapun nggak dilihatnya lagi itu. Jadi waktu ini gunakanlah dengan baik. Ya saya walaupun suami sekarang 80% dalam keadaan sakit, sembuh 8%, 20% itu masih banyak lupa. Masih banyak lupa. Jadi memang itu diuji saya untuk sabar. Ya seperti tadi pagi saya udah masak, cepat saya dua bangun. Makan kau ya, aku bilang. Ini udah aku goreng telur, ada sambal, makan aja. Saya mau mandi. Makan ya bang? Iya katanya. Saya mandi, keluar. Lah kok nggak ada ini orang? Kemana ini? Saya bilang sama ponakan saya, kemana dia? Bapak udamu? Gak tahu itu kemana katanya. Terus tiba-tiba dia udah muncul. Dari mana kau bang? Tadi mau sarapan, tapi penjual sarapan belum masak nasinya. Di sini udah ada sarapan. Gak tahu saya apa ada apa enggak. Setiap hari dia tanya hari apa sekarang. Mungkin bisa 10 sampai 20 kali. Hari apa sekarang? Hari apa sekarang? Wah kalau gak ada kasih Kristus, wah bisa lah guru gini ya kan. Tapi karena ada kasih Kristus, ya ku bilang dengan baik. Oh hari Minggu bang, ya kadang hari Jumat udah disiapkan gedung gereja kita itu. Udah dikeluarin mobil, dikeluarin itu bangku udah disusun. Ini masih hari Kamis. Wah gitu ya, terpaksa kita susun lagi ya kan. Jadi saya lagi waras otak suami kita. Mari kita bercerita, haleluya. Akan tiba bisa itu hal-hal yang gak mungkin bisa terjadi. Karena tidak semua everything oke, tidak mungkin. Ada hujan, ada panas di Alkitab dikatakan. Ada siang, ada malam. Tidak selalu rata yang kita pikirkan itu. Mungkin saudara nanti ya tadi diperkenalkan ibu, ini ada calon mantu katanya. Mungkin kita lihat everything oke. Segala sesuatu bisa berubah. Andalkanlah Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dan berdoa. Ada kekuatan. Ketika saudara berdoa, waktu-waktu pagi hari kau susun waktumu seperti pemazmur berkata, setiap pagi aku mengatur persembahanku kepada Tuhan. Dan pagi-pagi sekali Tuhan naik ke gunung untuk dia berdoa. Tujuannya supaya saudara kuat. Ada hikmat, marifat yang Tuhan kasih. Ya, seperti apapun dia. Tetap ku bilang setiap hari, setiap pagi, I love you bang. Walaupun gak dijawabnya, amin. Iya, ku bangunkan dia. Selamat pagi darling, kita mau doa. Hah? Selamat pagi darling, kita mau doa. Walaupun dadanya agak ngegas, tapi kan di dalamnya ada kasih. Haleluya. Iya, jangan kita waktu pacaran aja kita bilang I love you sayang, uangnya masih ada. I love you sayang. Tiba-tiba dia nggak ingat apa-apa, boro-boro uangnya ada, orang nggak ingat apa-apa lagi. Saudara, dalam kondisi apapun kita belajar berterima kasih. Dalam situasi apapun kita belajar bersyukur. Dalam kondisi apapun waktu yang Tuhan berikan ini kita gunakan. Karena tiba waktunya Anda nggak bisa naik ke atas ini lagi. Bisa kalau udah tua banget kita. Tapi masih kekar gagah kita. Mari kita gunakan waktu ini. Separah apapun kita gunakan untuk melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang atur hidup kita ini. Saya yakin banyak firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Saya pun sesudah peristiwa ini banyak diubah Tuhan. Kesabaran saya, ketekunan saya, menghormati dia dalam kondisi apapun. Tidak merendahkan dia. Tetap kuhormati dia sebagai pimpinan. Apapun keputusan tetap saya tanya. Walaupun keputusan itu bertentangan dengan hati nurani saya. Tapi otoritas tetap ada pada dia sebagai pemimpin. Saudara perlu saudara menghormati otoritas. Gembala saudara, suami saudara. Inilah firman Tuhan. Pada hari ini biarlah saudara bangkit. Melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan tahu apapun jerih payah kita itu tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang saudara kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Lihat tangan Tuhan selalu ada. Kalau dunia ini adalah milik Tuhan, saudara nggak perlu ragu akan janji Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini yang berkata gunakanlah waktu dengan baik.
Karena waktu ini adalah jahat. Umur kita paling banyak 70. Lewat dari itu yang ada penderitaan dan sakit penyakit. Selagi kita masih ada tenaga, gunakanlah untuk melayani Tuhan. Selagi ada waktu untuk komunikasi dengan keluarga, komunikasilah dengan keluarga. Karena akan tiba waktunya kita tidak bisa komunikasi dengan orang-orang dekat dengan kita. Mungkin mereka dipanggil Tuhan dan sebagainya. Tapi hari ini bangkitlah sebagai pemenang untuk kita bergairah di dalam Tuhan. Firman Tuhan sampai sekian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap Hanya padamu, Bapakku. Bapakku, ajar segala perancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi, Bapakku ajaib. Ajar segala rencana. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya minta Tante Ketut berdoa dan saya serahkan kepada Gembala Sidang di depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kepada kami semua supaya kami memakai waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Usia kami sangat singkat, bagaikan uap, hilang sekejap. Namun semasih Tuhan memberikan kami napas hidup, Tuhan mau supaya kami mempergunakan waktu ini dengan baik. Ada waktu di mana kami masuk dalam pelayanan Tuhan. Ada waktu di mana kami masuk dalam hadirat Allah. Ada waktu di mana kami bersama-sama dengan keluarga kami. Dan ada waktu di mana kami memberikan hidup kami bagi sesama kami. Supaya hidup ini semakin berarti di hadapan Allah. Karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan ini. Tolong bagi kami, berikan kami hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan, kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan semasih kami Engkau memberikan napas kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami siap ya Tuhan, dibentuk dan digembleng oleh
oleh firman Tuhan, supaya hidup kami benar-benar dapat menyukakan hati Tuhan, dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Engkau, kepada Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berfirman bagi kami. Dan kami sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Engkau membuka mata kami dan membuka telinga kami untuk terus mendengar firman Allah dan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, lewat pelayanan kami, lewat keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap waktu yang kami jalani, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sendiri memimpin hidup kami dengan hikmat yang daripada Allah. Dan yang sudah yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita dapat kesempatan untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari persiapkan persembahan saudara. Kalau sudah, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat satu kali lagi kesempatan untuk kami bisa kasih persembahan buat Tuhan. Biar kami berikan dengan tulus, dengan sukacita, dengan segenap hati. Dan ini merupakan ungkapan kasih kami sama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga buat tangan-tangan yang mengelola. Biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Sambil memberi, saudara bisa menyaksikan info sepekan minggu ini. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari lebih lagi angkat tangan kita sama-sama. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah. Terima kasih buat siang ini Tuhan. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dapat mengagungkan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan,
Di dalamnya ada pengagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tuhan, Engkau panjang sabar. Engkau penuh dengan kasih. Kasih-Mu tidak terukur dengan apapun juga. Saat kami beribadah, kami menikmati kasih Allah. Melalui kebenaran firman Allah, melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dekaplah kehidupan kami Tuhan. Bawalah kami semakin dekat kepada Engkau. Peganglah kehidupan kami. Jangan biarkan kami berjalan dengan pikiran kami. Arahkan hidup kami, genggam hidup kami, lindungi kami. Selidiki hati kami Allah. Adakah Engkau menemukan hati yang menyimpang daripada kebenaran firman Allah? Pulihkan hati yang terluka, sembuhkan hati yang terluka, dan jamah tubuh kami yang sakit. Tuhan, kami dapatkan hanya di dalam nama Yesus. Dengan iman kami katakan bahwa kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dengan iman kami katakan kecukupan sudah ada dalam kehidupan kami. Dengan iman kami katakan segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan sudah menyiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh sukacita damai yang daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kerjakan, diusahakan oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memberkatinya. Yang sekolah Tuhan memberkati. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan menyembuhkan. Yang letih lelah dan Tuhan memberikan kemenangan dan kekuatan ilahi. Terima kasih Bapa. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang sudah dibawa lewat doa oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu. Tuhan berikan kami kesabaran untuk menerima jawaban daripada doa-doa yang sudah dipanjatkan. Kesabaran daripada Tuhan akan membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Bahwa kami akan tetap mengatakan sekalipun saat ini doa kami belum dijawab, satu hari nanti kami akan melihat jawaban Tuhan yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kami. Karena janji-Mu adalah iya dan amin. Penyertaan Tuhan terus ada bagi kami, dan di saat apapun juga ada Tuhan bersama dengan kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dekatkanlah dirimu bersama dengan Tuhan. Jangan coba menjauh daripada Allah. Karena Tuhan suka dan Tuhan senang dan Tuhan memberkati orang-orang yang mau hidup melekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, berkat-berkat yang kita nantikan, yang kita rindukan, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya dan telinganya dari apa yang kita doakan. Pastikan sebelum saudara meninggalkan ruangan ini, apapun yang menjadi keluh kesah saudara, pergumulan saudara, lepaskan di dalam nama Yesus. Bawa dengan iman, serahkan kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kelegaan dan kemenangan daripada Tuhan. Dan sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dengan waktu yang sekejap ya Tuhan. Karena Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Lihatlah tangan yang terbuka, hati yang terbuka, pikiran yang fokus kepada Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan berkati. Oleh sebab engkau dengan sungguh-sungguh hati membuka hatimu di hadapan Allah, menadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat yang melimpah, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Lumbung-lumbungmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan hatimu dipulihkan oleh karena ada Roh Kudus yang menolong, yang menuntun engkau. Memakai waktu-waktumu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluargamu. Dan engkau mengalami kesatuan dalam keluargamu. Tuhan memberkati engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan